Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha al-mutakabir? Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat. Tetap terus semangat ya sayang ya dalam belajarnya, meskipun kita masih belajar di rumah. Dan kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu supaya kita kembali bertatap muka seperti sekolah biasanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Baik sayang, Bu Rara akan kembali memberikan pelajaran hari ini masih dengan buku tema 4A, subtema 2, PB1 dan PB2. Hari ini sayang, kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kita juga akan belajar fungsi telinga, bagian-bagian dari telinga, kerjasama, dan juga keragaman agama yang ada di Indonesia. Ada 5 ya sayang ya. Nah, kira-kira ada berapakah agama yang ada di Indonesia saat ini? Coba tebak. Ya, benar sekali ya. Agama yang ada di Indonesia saat ini ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, Kristen, kemudian Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Baik sayang, kita akan langsung saja belajar dengan pelajaran yang pertama. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Coba kita lihat pada bacaan berikut ini. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, kita buat sebuah diagram tentang bacaan di atas. Gagasan pokok pada bacaan di atas adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian, gagasan pendukungnya, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia, dan keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa Indonesia. Anak soleh dan solehah, pada intinya, selain gagasan pokok, maka bacaan tersebut disebut dengan gagasan pendukung. Pelajaran selanjutnya adalah kerjasama. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Manfaat kerjasama adalah meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan memupuk rasa tolong-menolong. Contoh kerjasama. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Piket kelas. Contoh kerjasama di lingkungan rumah. Gotong royong atau kerja bakti. Pelajaran selanjutnya, bagian-bagian telinga. Bagian telinga, yang pertama ada daun telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara.
ada lubang telinga untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Selanjutnya, ada 3 saluran setengah. Saluran telinga, gendang telinga, dan saluran estosius yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara. Pelajaran selanjutnya, fungsi telinga. 1. Daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Yang kedua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Dan yang terakhir, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Pelajaran terakhir untuk hari ini adalah keberagaman agama. Di Indonesia terdapat 6 agama. Yang pertama, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya bernama masjid. Dan hari besar keagamaannya, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen. Agama Kristen mempunyai kitab yang bernama Alkitab. Tempat ibadahnya di gereja. Hari besar keagamaannya Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik. Kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Tempat ibadahnya gereja. Hari besar keagamaannya Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Tempat ibadahnya Pura. Hari besar keagamaannya Nyepi, Saraswati, dan Pagerwasi. Agama Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya di wihara. Hari besar keagamaannya Waisak, Hari Asadha, dan Hari Katina. Yang terakhir, agama Konghucu. Kitab suci agama Konghucu adalah Sishu Wujing. Dan tempat ibadah mereka bernama Kelenteng. Hari besar keagamaan Konghucu adalah Imlek dan Cap Gome. Baiklah, anak soleh dan soleha al-mutakabir. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Besok insya Allah kita kembali mengikuti Zoom seperti biasa ya. Nah, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak ya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kurara akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.